Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Marta Surya, NIM 110 dari PIAUD 6D. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi anak agresif. Kasus yang pertama, Muhammad Akbar adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Akan tetapi, akhir-akhir ini perilakunya menjadi sedikit agresif dan sering marah-marah. Bahkan tak jarang ia sulit membedakan maksud dari candaan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Jika Akbar sudah mulai terusik atau merasa terusik, maka ia akan membalas perbuatan teman-temannya dengan marah-marah hingga membalas secara fisik. Ketika Akbar di rumah, perilaku agresif ini semakin menjadi-jadi. Contohnya, ketika Akbar menginginkan sesuatu, tetapi orang tuanya tidak segera menurutinya, maka ia akan langsung marah-marah, merengek, atau bahkan menangis. Bahkan tak jarang si Akbar ini berani membentak orang tuanya. Sikapnya ini dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan pola asuh orang tua yang salah. Pola asuh orang tua yang salah ini seperti keinginan Akbar yang selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Untuk layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan kepada Akbar adalah layanan individu. Untuk pelaksanaan bantuannya, perilaku agresif yang dialami oleh Akbar ini harus segera ditangani dengan serius. Tentunya penanganan dilakukan dengan menyeluruh, di mana semua pihak harus terlibat, seperti guru, orang tua, bahkan hingga lingkungan masyarakat juga harus terlibat. Dalam lingkungan keluarga, orang tua dapat mengajak anak untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keinginan si anak ini. Nah, ketika anak mulai menginginkan sesuatu, anak dapat diberikan pengertian bahwa setiap keinginannya itu tidak bisa dipenuhi secara langsung atau dipenuhi saat itu juga. Tapi anak itu harus menunggu dulu. Misal anak menginginkan mainan, tetapi orang tuanya belum cukup uangnya untuk beli. Nah, orang tua bisa mengajak anak untuk menabung. Jika uangnya sudah terkumpul, baru bisa dibelikan. Nah, dari cara ini, secara tidak langsung orang tua mengajarkan anak untuk menabung, untuk lebih bersabar. Kemudian, orang tua tidak boleh membedakan perlakuannya terhadap anak-anaknya. Misalnya, karena si Akbar ini anak bungsu, maka dia mendapatkan perlakuan yang istimewa daripada kakak-kakaknya. Nah, ini salah satu contoh pola asuh yang salah. Sebagai orang tua, harusnya orang tua itu bisa memberikan perlakuan yang adil kepada semua anak-anaknya, tidak membedakan satu sama lain. Selanjutnya, ketika anak-anak marah karena keinginannya tidak dipenuhi atau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginannya, maka orang tua bisa menenangkan anak terlebih dahulu. Nah, orang tua itu tidak boleh ikut marah, karena ketika orang tua ikut marah, maka keadaan semakin memburuk dan perilaku agresif anak ini semakin menjadi-jadi. Sebaiknya anak diajak untuk duduk dan mengambil nafas agar lebih tenang. Ketika anak sudah lebih tenang, selanjutnya orang tua dapat mengajak anak untuk berdiskusi mengenai keinginan anak. Orang tua juga dapat menyampaikan bahwa ketika anak menginginkan sesuatu, harus disampaikan dengan baik, bukan dengan cara yang negatif seperti marah-marah atau bahkan merengek. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah, guru memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi perilaku agresif anak. Cara yang dapat dilakukan oleh guru yaitu menampilkan citra diri yang positif. Dalam lingkungan sekolah ini, guru berperan sebagai model atau contoh bagi anak yang akan ditiru. Sehingga menampilkan citra diri yang positif itu sangat penting karena nanti akan ditiru oleh anak. Nah, citra diri positif guru ini seperti guru yang bersikap bijak, tidak marah-marah, tidak membentak, dan tidak memaksa anak. Citra diri positif yang ditampilkan oleh guru ini cepat atau lambat pasti akan ditiru oleh anak. Dalam lingkungan sekolah, perilaku agresif anak itu bisa disebabkan oleh
anak yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, guru dapat membantu dan membimbing anak agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kasus yang kedua, Mesa merupakan anak yang aktif dan menyukai hal-hal baru. Ia mudah berteman dengan orang baru, baik orang yang lebih muda, teman sebayanya, atau orang yang lebih tua. Ketika ia ditanyai oleh orang yang baru ia kenal, ia mau menjawabnya meskipun dengan tersipu malu. Nah, di usianya yang masih 2 tahun ini, ia sudah pandai berbicara, kemudian sudah pandai menyanyi meskipun sedikit terbata-bata, dan ia juga pandai menari. Perkembangannya juga lebih cepat dari teman-teman sebayanya. Nah, Mesa ini sudah pandai berbicara meskipun terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti karena ia belum bisa mengatakan huruf R dan huruf F. Nah, Mesa ini sudah menunjukkan beberapa ciri anak berbakat seperti mampu mengingat letak benda, mampu mengingat kepemilikan benda, kemudian memiliki kemampuan berimajinasi, memiliki bakat musik dan seni, mudah bergaul, pandai berempati, dan penampilannya selalu membuat orang tertarik. Untuk pelaksanaan bantuan yang bisa diberikan, karena anak ini belum sekolah, maka pemberian layanan bagi anak yang berbakat harus disesuaikan dengan kepentingan anak ini sendiri. Dalam bidang pendidikan, layanan yang diberikan tentunya harus dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan non-intelektual anak. Selain itu, layanan pendidikan yang diberikan juga harus mampu mendorong cara belajar anak berbakat. Bagi Mesa yang masih berusia 2 tahun, orang tua dapat memberikan pola asuh yang sesuai dengan kemampuan sang anak. Pola asuh ini seperti memperhatikan karakteristik anak dari sisi positifnya, kemudian menilai atau melihat talenta dan minat tertentu anak. Contohnya, jika anak senang menari atau pandai menari, nah orang tua dapat memasukkan anak ini ke sanggar menari cilik. Selanjutnya, orang tua dapat mendengarkan anak. Misalnya, jika anak banyak bertanya, maka orang tua harus memberikan penjelasan yang baik agar anak bisa lebih percaya kepada orang tuanya, sehingga anak tidak ragu untuk bertanya lagi kepada orang tuanya. Nah, dari cara-cara atau pelayanan yang dapat diberikan ini, tentunya ada hal yang lebih penting lagi yang dapat diterapkan pada anak, yaitu menghargai keunikan anak seperti pendapatnya, ide, imajinasi, dan lain-lain. Orang tua itu tidak perlu memaksa anak untuk menjadi sama seperti orang lain atau sama seperti teman-teman sebayanya. Nah, orang tua cukup membiarkan anak menjadi dirinya sendiri dengan dibimbing dalam hal yang positif. Nah, sekian video dari saya tentang studi kasus perilaku agresif dan anak berbakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.